Kenapa Mbak yang harus melakukan ini? Tanya Mani. Dia menggeleng belaka. Namun setelahnya ia mengatakan, akhir-akhir ini orang itu sengaja menerorku. Bondo, dia lalu menyampaikan teror macam apa yang dilakukan Bondo terhadapnya. Di ujungnya dia memilih realistis. Memang sebaiknya semua rencana dipikirkan matang sebelum bertindak. Ia pun mengajak Mani kembali. Di jalan pulang, ia meminta tolong wanita itu untuk menginap di rumahnya. Menjelang subuh, dia merasakan dirinya terjaga dari lelap. Sebuah kolase baru saja menghantui pikirannya. Ia bergegas meninggalkan kamarnya, berjalan ke bengkel seni untuk mengambil sebilah pisau. Kemudian, ia pergi dari rumah seorang diri menuju lahan milik Bondo. Sunyi dan gelap tak sedikit pun mengusik perasaannya. Pikirannya seolah telah dituntun untuk lebih berani. Dia tak peduli siapa yang menuntunnya. Yang jelas, ia merasa telah sampai di tujuannya. Segera ia memanjat pagar, lalu mendarat dengan sempurna. Matanya berkilat-kilat di antara kegelapan. Sejurus kemudian, ia tajamkan pandangannya ke sebuah tumpukan batu bata di sebelah utara. Berjalanlah ia ke situ. Kemudian tanpa keraguan, ia porak-porandakan batu-batu yang tersusun itu hingga tampak permukaan tanahnya. Selanjutnya, ia tancapkan pisaunya dan mulai menggali. Tangannya bekerja dengan cepat dan penuh tenaga. Tanah kering berhamburan, semakin lama semakin dalam, hingga kemudian pisaunya menghantam sesuatu yang terasa keras. Maka ia meletakkan pisaunya lalu mengeruk tanah dengan kedua tangannya. Dengan upayanya yang sangat berani, wanita itu berhasil menemukan tulang belulang manusia, yaitu tengkorak dan sepasang tulang yang cukup panjang dan besar, yang ia curigai merupakan femur atau tulang di bagian paha. Kamu berhak memilih untuk dirimu sendiri. Dia membiarkan kata-kata itu tidak terbalas, dan ia tidak lagi mendengar kata-kata yang lain. Namun, sesaat kemudian, ia merasakan tangannya ditarik dengan kuat. Ia pun menoleh ke kiri. Bu Mani. Alhamdulillah sadar, Mbak Diah kesurupan. Dia hanya bisa tertegun. Sejengkal di depan matanya tampak bingkai mosaik bergambar. Sumi telah rusak tercabik pisau. Mani lekas menuntun dia ke sebuah kursi, lalu menunggunya sampai benar-benar terkendali. Dan akhirnya dia bicara. Aku tahu di mana kuburan Sumi. Mbak Dia memangnya tadi merasa pergi kemana? Sebaiknya kita pergi ke Tanah Bondo sekarang. Memang dia yang membunuh Mbak Sumi, lirih dia. Namun, Mani menolak melakukannya dengan alasan langit sebentar lagi terang. Sepanjang pagi dan siang, sementara Mani pulang, dia mengunci dirinya di dalam rumah. Ia khawatir Bondo akan melakukan sesuatu yang buruk terhadapnya. Di sisi lain, ia tak berhenti memikirkan semua petunjuk tentang Sumi. Hatinya tak sabar menunggu hari gelap, sebab ia sangat yakin apa yang dialaminya beberapa waktu lalu itu akan menyingkap kebenaran terkait hilangnya Sumi. Siang menjelang petang, Trisno menelepon dia. Kamu di mana dia? Aku di rumah, Mas. Jangan kemana-mana kalau nggak sangat perlu. Iya, Mas. Pintu rumahku kunci. Tadi malam kamu tidur sendiri. Ditemani Bu Mani, Mas. Oh, Bu Mani, jangan pelit sama dia. Tadi aku kasih uang 20.000. Ngawur. 20.000 buat apa? Dia bukan orang susah. Paling sedikit kasih 50.000. Baik, Mas. Kalau ada apapun, langsung hubungi aku ya. Dia ingin bicara lebih lama dengan Trisno, tapi pikirannya terusik serentet bunyi kedengaran kasar-kasar di telinganya yang sudah sangat dikenalnya. Di lain pihak Trisno juga agaknya sedang terburu-buru, maka panggilan itu pun berakhir. Daripada itu, dia meluncur ke dapur. Bunyi itu semakin keras. Akhirnya, ia memastikan itu berasal dari mesin penggiling daging yang berputar tiba-tiba. Secepatnya mesin itu dimatikan.
Lalu ia menyingkir keluar. Alih-alih takut, ia malah memikirkan pertautan dari petunjuk-petunjuk yang berceceran. Ia mengingat dengan keras semua yang telah ditemukannya sampai dengan malam tadi. Kemudian ia bergeser menuju bengkel seni. Mosaik Sumi, karya itu telah rusak. Tanpa disadarinya, tangannya telah mencabik dan mencongkel permukaan resin yang melapisi mosaik itu. Ada perasaan takut di dalam hati apabila Trisno mengetahui benda itu dirusak. Namun, untuk kali ini, dia menangkap suatu hal yang lebih besar daripada rasa takutnya. Dengan tergesa, dia berlari ke dalam kamar. Ia membuka buku catatan keuangan yang tersimpan di dalam lemari. Dan secara tiba-tiba, ia punya perhatian serius pada sebuah nama yang seolah terlupakan selama ini. Jamil. Los lantai dasar pasar Tambun. Di antara para pedagang daging dan bumbu giling, dia menemui seorang lelaki yang pernah menabrak lubang jalan di dekat rumahnya. Dialah Jamil, pedagang bawang yang pernah memasok bawang goreng untuk Trisno, sekaligus lelaki yang dikabarkan punya hubungan gelap dengan Sumi. Jamil tidak kehilangan ingatannya terhadap dia. Ia pun tidak segan memberi sambutan penuh persahabatan. "Mari duduk Mbak Dia," kata Jamil dengan senyum mengambang tipis. "Mau saya pesankan bakso sapi?" "Bakso? Bakso sapi asli," kata Jamil dengan penekanan. "Saya istri penjual bakso." Dia menolak tawaran itu. Ia hanya duduk, mata dan pikirannya segera mengawasi setiap gerakan lelaki itu. "Sudah kutebak, cepat atau lambat Mbak Dia pasti datang kemari," ucap Jamil mengawali pembicaraan selanjutnya yang lebih panjang. 2 jam lamanya dia mendengarkan Jamil mengoceh. Berbeda dengan sambutannya yang bersahabat, pria itu ternyata adalah sejenis pembicara yang super egois. Kalau mulutnya sudah bicara, tidak mau berhenti. Jika lawan bicaranya terkekeh ragu, dia akan berusaha meyakinkan dengan cara apa saja. Dan apabila pendengarnya mulai membuang muka karena suntuk, dia akan mengeraskan suaranya seperti marah. Karenanya, dia jadi menyesal menemui Jamil. Niatnya datang ke pasar Tambun sebenarnya hendak bertanya tentang seorang mantan pegawai suaminya yang mendadak pindah kerja ke warung milik Bondo beberapa hari setelah Sumi dilaporkan hilang. Namun, hal itu tidak pernah terjawab oleh Jamil dengan alasan ia tidak tahu menahu soal itu. Yang saya tahu, karyawan yang saya sebut itu masih satu kampung dengan Mas Jamil, juga pernah bekerja di sini. Untuk kesekian kali, dia mencoba mengungkitnya. "Lalu, kenapa kalau satu kampung dan sempat kerja di sini? Dia itu saya pecat karena suka main cewek. Saya juga tahu dia punya utang 1,5 juta sama Mas Trisno. Itu bukan urusan saya. Maksud saya, sehari sesudah karyawan itu bekerja di tempat Mas Bondo, dia tiba-tiba bisa membayar utangnya." "Mbak menuduh Mas Bondo mendalangi pembunuhan Mbak Sumi?" "Bukan aku yang bilang begitu, tapi Mas Jamil sendiri. Jangan main-main dengan pikiran Mbak Dia." Pendek cerita, dia ingin pulang secepatnya daripada menghabiskan waktu bersama orang yang keras leher. Ia tidak begitu percaya dengan pria itu, dan sepertinya banyak ucapannya tak lebih dari ucapan pembual. Yang lebih buruk lagi menurut dia, Jamil selalu memaksa orang lain percaya pada ucapannya. Menjelang maghrib dia baru kembali pulang. Sialnya, ojek yang ia tumpangi berpapasan dengan mobil Bondo, dan lelaki di dalam mobil itu tak ragu membuka kaca untuk menunjukkan isyarat yang sama di lehernya. Karena itu, dia minta diantar ke rumah Mani. Akan tetapi, kata anaknya, Mani sedang keluar rumah. Sampai di rumah langit telah gelap. Dia buru-buru mengunci pintu. Selain itu, ia bersiap dengan sebuah pisau untuk berjaga-jaga. Untuk alasan tertentu, wanita itu memilih duduk di ruang paling depan. Untuk alasan tertentu,
Wanita itu memilih duduk di ruang paling depan. Sempat tercetus di benaknya untuk menelepon Trisno, tapi ia justru khawatir karena seandainya ia berbicara, suaranya akan menjadi tanda bahwa ia sedang sendirian. Waktu terasa begitu menyiksa. Terkadang dia menengok keluar sambil berharap Manih datang. Akan tetapi yang ditunggu tak juga tiba. Azan Isya lalu mengumandang. Suara muazin terdengar keras dan asal-asalan. Mumpung azan, dia menelepon Trisno. Panggilannya segera diangkat. Namun baru saja terdengar halo, ponsel dia terbanting dengan sendirinya. Ia bergidik bukan main, menyaksikan kaca rumah di depannya pecah berpuing-puing. Sesaat itu juga, dia mengintip dari balik tirai. Tampak sebongkah batu kali berukuran segenggam tangan tergeletak di teras. Dengan cepat, ia menuding Bondo. Ia pun memungut handphone, kemudian melarikan diri ke ruang tengah. Sejurus kemudian ia menginsafi kalau panggilannya belum terputus. Ada apa dia? Barusan itu apa? Mas, ada orang jahat, ujar dia dengan tangis tertahan. Siapa? Siapa yang jahat? Dia hendak menceritakan kejadian itu, namun panggilannya tiba-tiba terputus. Belakangan ia tahu handphonenya kehabisan pulsa. Nyaris berbarengan dengan itu, pintu rumah diketuk keras beberapa kali. Mendadak perempuan itu menggigil takut, kecuali setelah ia mendengar suara yang telah dikenalnya, berkata, diliputi kecemasan. Mbak Dia, ada yang ngelempar batu. Kaca rumah Mbak Dia pecah. Dengan lega dia bergegas membukakan pintu. Manih berdiri di teras rumah dengan wajah diliputi ketegangan. Siapa yang melempar batu, Mbak? Selidik Manih. Dia menggeleng dengan rona tak kalah tegang. Akan tetapi ia segera dibikin heran setelah menyadari Manih menenteng sebongkah batu kali yang ukurannya sama besar. Beberapa saat lamanya dia tak bergeming. Kemudian Manih meyakinkan kalau ia tidak bermaksud buruk dengan batu itu. Kalau Mbak Diah memang nggak percaya, lebih baik saya pulang. Bagaimanapun, dia tidak punya pilihan, kecuali membiarkan Manih masuk. Begitu masuk ke dalam rumah, Manih langsung berkata, sebaiknya Mbak Diah lapor polisi sekarang juga. Pasti orang itu yang melempar batu. Bondo lagi. Dia sudah beberapa kali mengancam saya, Bu. Kalau begitu ayo saya temani lapor. Percuma kalau lapor cuma masalah kecil. Kita harus bisa temukan jasad Mbak Sumi. Tidak ada perdebatan tentang itu. Manih mengatakan ia akan membantunya sebisa mungkin. Singkat cerita, dua perempuan itu kembali melancarkan aksinya lewat tengah malam. Kali ini, dia tidak perlu lagi penuntun. Ia berjalan di depan dan menjadi yang pertama masuk ke dalam pekarangan milik Bondo. Kemudian, sebagaimana petunjuk alam bawah sadarnya, dia menyingkirkan tumpukan batu bata di sebelah utara. Di sini kuburannya? Tanya Manih. Pasti di sini, sambar dia tanpa ragu.